Dan bahasa Indonesia ini guys, kalau di seluruh dunia ini, dia hampir di peringkat yang ke-9 atau ke-10 bahasa yang paling terkenal di dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Semoga kalian semua sukses dalam apa jua bidang yang Anda usahakan, dan semoga setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat bahwa pada bulan yang mulia ini kita tambahkan amal ibadat kita, kurangkan perkara-perkara yang tidak baik, dan kita sentiasa ingat mengingati di antara satu sama lain guys. Oke guys, semoga Anda semua juga dimurahkan rezeki ya. Oke, apa yang kita mau react pada kali ini? Kalau sebelum ini saya pernah react orang Thailand ngobrol-ngobrol dengan Fowli ya, Fowli, channelnya Fowli. Kemudian pada hari ini kita tengok pula Fowli ngobrol dengan orang Vietnam pula. Apa pula pendapat orang Vietnam berkenaan dengan Indonesia ini guys, dan bagaimana dia mempelajari bahasa Indonesia ini selancar ini guys. Saya pun sama-sama ingin belajar juga guys, dan tertarik dengan channel Fowli ini ya. Dan kalau yang baru ketemu channel ini, yaitu channel Fowli, bolehlah subscribe, like, komen, dan share guys. Kita bantu Fowli ini sebab dia membantu untuk mempromosikan bahasa-bahasa Indonesia di Nusantara dan juga di dunia. Sebab dia ini berasal daripada Mesir kalau saya tidak silap guys. Oke guys, jom kita sama-sama nonton video ini. Ahlan wa sahlan, ketemu lagi di Kulit Channel dan video baru, dan sekali lagi bersama Mas Hiu. Dosen, ya. Pak Dosen. Panggil Pak Dosen. Boleh. Mas Hiu ya. Saya mau, sebelum kita ngobrol, saya mau perkenalkan Mas Hiu. Oke. Karena ada video yang sudah direkam bersama Mas Hiu. Kita ngobrol santai. Oh, suka duka orang Vietnam tinggal di Indonesia. Dan menjadi dosen bahasa Indonesia. Orang Vietnam menjadi dosen bahasa Indonesia. Oke. Ceritanya apa? Oke, mungkin saya kenakan dulu ya. Untuk teman-teman masih ingat saya. Ya, pasti masih ingat. Ini udah start. Ya, kalau saya Ho Ngọc Hiu. Ya, panggil Ho saya Ngọc Hiu aja. Hiu. Tidak masalah. Atau Henry ya. Henry. Kuli tahu dari mana nama Henry enggak? Dari mana? Ah, ini ada ceritanya. Waktu saya kuliah di Vietnam. Jadi ada guru orang Indonesia. Jadi nama orang Vietnam itu susah ingat sekali. Jadi guru tanya, kalian kasih saya nama kalian, nanti saya kasih nama Indonesia dari nama Vietnam. Jadi yang mirip ya, bisa mulai dari huruf awal ya. Jadi nama saya Hiu, dan dikasih nama dari guru itu Henry. Jadi sampai sekarang mungkin banyak teman di kelas di Indonesia atau orang datang ke Vietnam panggil saya Henry, lebih dari Hiu. Lebih itu kenal ya? Henry. Iya. Oke, sekarang Mas Hiu sudah bilang dosen Indonesia. Asal-usul nama Henry itu dinamakan oleh tenaga pengajar Indonesia yang bekas gurunya. Nah, itulah nama Henry itu melekat sampai sekarang. Orang lebih mengenali dia sebagai Henry. Oke, tapi orangnya macam orang Jawa ya. Oke, lanjutin guys. Ya, ceritanya gimana bisa belajar bahasa Indonesia sampai menjadi dosen bahasa Indonesia. Ini yang keren sekali. Ini ada ceritanya. Itu Itu saya belajar bahasa Indonesia, kita sudah ngobrol. Saya belajar S1 itu studi Indonesia. Jadi sampai tahun ketiga waktu di Padang ya, tiba-tiba saya muncul dalam pikiran, oh, saya mau jadi dosen. Saya mau jadi dosen belajar bahasa Indonesia. Dosen. Nah, apa Vietnam. dosen nih guys? Itu karena saya lihat waktu saya belajar bahasa Indonesia, Komentar di bawah guys. oleh guru orang Vietnam dan guru orang Indonesia. Terinspirasi. terinspirasi dari Motivasi saya, oh, mereka baik sekali. Guru saya baik sekali membantu mahasiswa dari hal-hal yang sedikit kecil-kecil, bagaimana untuk bisa belajar bahasa Indonesia semakin bagus gitu. Jadi saya merasa, oh, guru saya baik sekali. Saya juga mau jadi
seperti dia. Seperti dia gitu. Terinspirasi dari guru. Iya. Masya Allah. Kemudian setelah pulang dari Indonesia, dari Padang, saya bilang dengan guru saya, Pak, saya mau menjadi dosen bahasa Indonesia. Guru Indonesia. Dosen ini guru ya, guru. Dosen orang Vietnam. Oke, Karena paham guys. Itu bertanggung jawab tentang jurusan. Ya. Jadi dan untungnya waktu itu butuh Dosen dosen guru, ya. bahasa Indonesia, terutama laki-laki. Mantap. Ya itu, jadi oke lah, saya dipilih jadi Mantap. dosen bahasa Indonesia langsung setelah lulus S1 gitu. Ceritanya bagaimana jadi Pak dosen. Ya, Pak dosen. Ya, Itu soalnya ceritanya, saya guys. selalu panggil Pak dosen, tapi kadang-kadang masih tidak suka panggilan ini. Ya. Bukan tidak suka, tapi sedikit malu aja. Masya Malu, Allah, yani belajar bahasa Indonesia di Vietnam selama 4 tahun di jurusan studi Indonesia. Iya. Terus kejap. lamar kerja. Dia belajar bahasa Indonesia selama 4 tahun guys di Vietnam. Ingat kan di Indonesia, di Vietnam ya ada studi bahasa Indonesia. Oke, mantap. Menjadi dosen bahasa Indonesia. 2 tahun mengajar bahasa Indonesia. 2 tahun mengajar bahasa Indonesia kepada orang Vietnam. Vietnam. Orang Vietnam. Ya. Terus Mas Yu ke Indonesia dalam rangka apa? Setelah saya mengajar bahasa Indonesia selama 2 tahun, ada satu rombongan dosen UMM datang ke kampus saya dan sepertinya menawarkan program S2 pendidikan bahasa Indonesia di UMM. Jadi saya merasa waktu itu saya merasa kemampuan berbahasa Indonesia masih belum maksimal, belum sempurna gitu. Jadi saya mau ikut S2 di luar negeri. Saya langsung ambil kesempatan itu dari rombongan UMM yang datang ke kampus Mas Yu. Itu hanya dikasih informasinya saja. Kemudian saya mendaftar program beasiswa S2. Kalau nama program beasiswa itu mungkin kita sama ya? Ya, sama KMB. Itu, jadi saya datang ke Indonesia. KNB ya guys, apa KNB guys? Untuk program itu. Gitu. Kuliah S2. Kuliah S2 bahasa Indonesia. Di jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Ya. Jadi setelah pulang ke Vietnam, insya Allah bisa lanjut bekerja menjadi dosen. Iya. Tapi dengan tingkat akademik yang lebih tinggi. Iya. Kalau pulang selesai S2 di UMM, mungkin tentang keilmuannya atau pengetahuan tentang bahasa Indonesia sudah lebih bagus. Sudah bisa bilang gitu. Sekarang pun bagus, Pak. Saya juga bisa merasa lebih percaya diri gitu ketika mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa Vietnam di kampus saya. Dan saya merasa dari yang Henry ini sekarang pun dia boleh ngomong bahasa Indonesia itu dengan lancar sekali guys. Maksudnya dia tidak mustahil, dia memang boleh menjadi dosen di Vietnam nanti guys. Oke, lanjutin. Yang Mas Yu sampaikan sekarang, ternyata di luar negeri ada jurusan bahasa Indonesia. Ternyata di luar negeri ada yang tertarik belajar bahasa Indonesia. Jadi saya sebenarnya penasaran banget dan saya mau bertanya-tanya, kenapa ada orang Vietnam secara khusus dan orang asing secara umum yang tertarik belajar bahasa Indonesia? Itu mungkin manfaatnya apa, peluangnya apa di masa depan bagi mereka? Mungkin kita bahas dulu kenapa ada jurusan studi Indonesia, bagus ya kan? Kenapa ada jurusan studi Indonesia? Jadi mungkin ini agak sedikit kita balik ke sejarahnya ya. Jurusan kami itu sudah hampir lebih 25 tahun didirikan. Lama guys, 25 tahun ya studi 90-an pembelajaran di Vietnam ini atau studi Indonesia ini diplomatik dengan negara-negara di dunia mulai lebih banyak. Jadi itu Vietnam tidak mau hanya
belajar di dalam negeri saja, mencari tahu Vietnam saja, tapi mau mencari tahu negara-negara tetangga atau negara-negara di dunia. Salah satunya ada Indonesia. Gitu. Jadi ada Fakultas Ilmu Ketimuran. Jadi ada jurusan studi Indonesia untuk orang Vietnam akan tahu lebih banyak tentang negara-negara lain, khususnya Indonesia. Membuka wawasan orang Vietnam tentang negara tetangga secara khusus, negara dunia secara umumnya gitu. Dan tapi itu dari pihak dari sudut pandang orang dari Vietnam saja ya. Tapi juga ada kebutuhan. Misalnya ada banyak orang Indonesia datang ke Vietnam untuk bekerja. Jadi untuk membuka perusahaan atau bisnis mereka, jadi butuh orang yang bisa berbahasa Indonesia. Translate atau bekerja di berbagai posisi dalam perusahaan itu. Kemudian ada wisatawan orang Indonesia datang ke Vietnam. Kalau Fuli tahu ya, Vietnam juga ada banyak tempat wisata terkenal. Jadi mereka datang ke Vietnam untuk berwisata ya. Untuk pemandu wisata juga. Jadi harus bisa berbahasa Indonesia. Kemudian ada, kalau saya tidak salah, di universitas saya itu adalah salah satu universitas yang mengajar bahasa Indonesia secara akademik, secara reguler. Bukan kursus. Bukan kursus. Jadi selama 4 tahun belajar bahasa Indonesia. Gitu. Lama guys. Hubungan Vietnam dan Indonesia sudah lebih erat, sudah ditingkatkan jadi strategi diplomat gitu. Jadi semakin banyak orang dari Indonesia datang ke Vietnam lagi. Begitu alasannya. Peluang untuk bekerja, untuk belajar. Masya Allah ya. Dan saya mau ngasih teman-teman juga, mungkin Mas Yu ya asli Vietnam negara tetangga dekat ya. Saya asli Mesir. Mesir. Sangat jauh. Fuli ini Mesir. Tetapi tetap ada jurusan bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Jadi menurut saya ada memang ada di Al-Azhar ya, keinginan dari belajar pemerintah bahasa Indonesia nih, bikin bahasa Indonesia internasional, sampai buka jurusan di negara yang sangat jauh seperti Mesir, dan buka jurusan bahasa Indonesia atau membantu kirim dosen, membantu dengan informasi, membantu dengan apapun ke negara tetangga. Dan itu yang saya mau tanyakan kepada Mas Yu. Menurut Mas Yu, masa depan bahasa Indonesia seperti apa? Apakah bahasa Indonesia suatu hari bisa menjadi bahasa internasional? Bisa. Kalau menurut saya, sekarang bahasa Indonesia sudah jadi bahasa internasional. Betul. Coba kita lihat di kawasan Asia Tenggara, negara mana yang sudah pakai bahasa Indonesia ya? Di sini kita ada Indonesia, kita ada Malaysia, karena asalnya juga bahasa Melayu. Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam juga ada saya kan. Kemudian ada di Thailand. Thailand ada Suhai. Thailand Selatan. Jadi negara apa lagi? Filipina juga. Filipina Selatan. Jadi kita lihat di kawasan Asia Tenggara saja sudah banyak orang yang pakai bahasa Indonesia. Dan di luar kawasan Asia Tenggara itu, di luar di negara di dunia, mungkin sudah banyak teman yang menggunakan bahasa Indonesia. Banyak sudah. Ini sudah proses bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Mungkin saya cerita sedikit tentang kampus di Vietnam. Itu yang didirikan itu jurusan studi Indonesia, tapi belakang ini mungkin kira-kira 5 tahun akhir ini Indonesia sudah mengirim, ada lembaga itu mengirim guru atau dosen bahasa Indonesia ke luar negeri untuk membantu mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing, khususnya di Vietnam. Jadi di kampus saya di Vietnam itu setiap semester dibantu untuk dari Indonesia dikirim dosen ke kampus saya untuk mengajar bahasa Indonesia. Tapi kalau dulu hanya satu kampus saya atau universitas saya mengajar bahasa Indonesia, tapi sekarang sudah mulai lebih banyak tempat atau
institut atau lagi banyak lah mengajar bahasa Indonesia di Vietnam. Tempat di Vietnam ini juga mengajar bahasa Indonesia, guys. Ya, gitu. Jadi banyak sekali luar biasa guys. Menurut Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional. Sudah jadi bahasa internasional, tapi kalau dibandingkan dengan bahasa seperti Jepang, bahasa Korea, bahasa yang diminati banyak orang itu, ya masih butuh waktu yang cukup. Proses. Ya, prosesnya masih. Saya di berita dan banyak teman-teman yang menonton Fluid Channel pasti pernah menonton berita seperti ini. Wow, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di Vietnam. Iya, betul. Saya pernah juga. Saya pernah juga dengar nih. Saya juga pernah membaca berita itu, dan tidak hanya itu ya. Sering ditanya teman orang Indonesia atau banyak orang yang tanya saya, ini benar atau enggak gitu. Dan saya coba cari. Ini saya cari ada satu koran ya, kita koran tulis ya, pemerintah Vietnam mengakui bahasa Indonesia jadi bahasa resmi kedua di Vietnam. Tapi sebenarnya mungkin ada sedikit kesalahpahaman gitu. Ya, jadi bahasa Indonesia kalau betul itu bahasa Indonesia diangkat jadi bahasa asing kedua diajari di kampus saya gitu. Ya. Berarti ini cuman kesalahpahaman. Karena kalau kita bilang bahasa resmi di Vietnam, jadi selain bahasa Vietnam itu bahasa Indonesia. Itu mungkin belum tepat. Belum tepat. Soalnya bahasa kedua itu berarti ada warga yang bisa pakai bahasa itu. Jadi mungkin penduduk mayoritas itu sudah bisa tapi ini masih belum. Masih belum. Ya, semoga di masa depan bahasa Indonesia semakin jaya, semakin terkenal insyaallah. Dan saya punya banyak teman di pusat kebudayaan Indonesia di berbagai negara. Masya Allah, jumlah pelajar bahasa Indonesia, jumlah peminat bahasa Indonesia semakin banyak. 2014 saya mulai belajar bahasa Indonesia, yang terdaftar hanya 40 orang saja dulu. Hari ini 1000 lebih. Wow, luar biasa. 1000 lebih, luar biasa guys. Saya lebih lama daripada Fluid. 2012. Lagi lama si Henry ini. 10 tahun ya, 9 tahun ya. 9 tahun, keren banget. Dosen bahasa Indonesia. Dan di Vietnam itu setiap tahun, setiap angkatan mahasiswa itu semakin bertambah. Dulu angkatan saya hanya 20, tapi sekarang sudah naik jadi 25 atau 30 gitu. Jadi semakin bertambah lagi. Dan itu hanya di kampus saya. Kalau orang yang lain mau belajar bahasa Indonesia itu sudah lebih banyak lagi. Masya Allah, keren, luar biasa. Mantap. Mas Yu, terima kasih banyak sudah memberi kita informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Hugh Henry. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bahasa Vietnam apa? Cảm ơn. Cảm ơn. Iya, cảm ơn. Oke, teman-teman. Oke. Kalau video disukai teman-teman, jangan lupa like, komentar, dan lonceng. Nyalakan lonceng. Oke, sudah dinyalakan. Terima kasih banyak. Syukran. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah dapat selesai kita menonton tadi dua orang, yaitu Foley dan juga Henry ya, berbicara ngomong-ngomongnya dengan bahasa Indonesia. Dia menceritakan bagaimana sejarahnya bermula dia belajar Indonesia. Kalau tadi Henry itu bermula tahun 2012 dan Foley ini dia daripada 2014 hinggalah sekarang dia belajar. Tapi yang uniknya guys, Henry ini dia belajar bahasa Indonesia ini bukan di Indonesia guys. Dia belajar di kampusnya di Vietnam rupanya. Di Vietnam ada satu kampus yang mengajar studi bahasa Indonesia sahaja untuk khusus di kampus itu. Jadi selama 4 tahun dia belajar di situ. Sampailah sekarang dia telah menjadi dosen ataupun guru tenaga pengajar di kampus itu pula. Itu kelebihannya si Henry ini.
Dan bila mereka ini berbicara berdua dengan bahasa Indonesia ini, wah, logatnya memang persis sih bahasa Indonesia. Jadi amat menarik ya bila dorang berbicara pula berkenaan dengan terkait dengan kebudayaan di Indonesia. Ini menunjukkan pembudayaan bahasa Indonesia itu hampir menjangkaui negara-negara Asia Tenggara ini begitu luas sekali guys. Bukan saja di dunia, dan kalau di dunia ini ada 47 ke 50 lebih orang belajar bahasa Indonesia. Begitu juga di kampus-kampus. Ada 5 kampus ya guys yang di universitasnya mengajar bahasa Indonesia guys. Ada studi mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu belum lagi dikira jumlah pelajarnya. Kalau di seluruh dunia hampir 100 lebih ribu yang belajar bahasa Indonesia di mana-mana negara yang ada pembelajaran itu. Ini bermaksud bahasa Indonesia ini guys sudah meluas sekali, diajar di mana-mana. Dan di Asia Tenggara ini pun negara-negara terdekat seperti Vietnam, Thailand, dan sebelum ini saya react terkait dengan Foley channel ini. Dia berbahasa ngobrol-ngobrol dengan si Suhaini, yaitu orang selatan Thailand yang juga belajar di Indonesia. Begitu guys. Jadi saya doakan semoga bahasa Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Orang yang belajar, yang menggunakannya sama ada secara harian ataupun secara pembelajaran sepenuh masa. Saya pun suka juga react ini sebenarnya, sebab saya sendiri akan belajar bahasa Indonesia ini dari masa ke semasa. Dan bahasa Indonesia ini guys, kalau di seluruh dunia ini dia hampir di peringkat yang ke-9 atau ke-10 bahasa yang paling terkenal di dunia. Nah, kalau di Asia Tenggara ini dia ranking yang teratas lah, sebab penggunaan orang yang menggunakan bahasa Indonesia itu melebihi 199 juta jiwa guys. Nah, itu yang kelebihan bahasa Indonesia ini sudah mendunia sekali guys. Jadi saya punya percakapan ini pun hampir persis sih bahasa Indonesia, cuma dialek-dialeknya lebih kurang sedikit lagi berbeda ya. Cuma saya akan belajar dari masa ke semasa juga. Oke guys, insya Allah jika kalian punya pandangan terkait dengan bahasa Indonesia ini, boleh komentar di bawah guys. Mungkin kalian punya pengalaman lagi berjumpa dengan bule-bule ataupun orang asing dari negara jiran tetangga yang pernah bercakap bahasa Indonesia bersama dengan Anda. Oke, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim.